Out of the final corner we go. Well, he cracked in Kota. Hasil MotoGP Qatar kali ini benar-benar membuat penggemar kaget dan tak menyangka dengan apa yang dilakukan Marquez. Marquez dengan sangat mudah menundukkan sang rivalnya Pecco Bagnaia. Bahkan Marquez yang sama sekali tidak diunggulkan, mampu membuat gebrakan dan menyulitkan lawan-lawannya di MotoGP Qatar kali ini. Bos Ducati kagum dan memberikan pujian setinggi langit kepada Marc Marquez. Selain itu, Pecco sendiri tidak tampil buruk. Namun Pecco harus puas finish di posisi ketiga, sehingga dia semakin tertinggal dari Marquez yang berada di puncak klasemen. Melihat hasil di Qatar kali ini, Marquez benar-benar digadang menjadi juara dunia tahun ini. Pengamat MotoGP pun mengungkapkan hal yang sama tentang Marquez dan Ducati dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini. Tampaknya Marquez memang pembalap MotoGP terbaik tahun ini. Untuk Pecco sendiri tampaknya akan kesulitan bersaingan dengan Marquez, karena hingga hari ini murid Valentino Rossi itu masih belum menemukan setelah motor yang pas. Beberapa balapan Bagnaia harus puas finish di posisi kedua dan ketiga. Bahkan sangat guru juga sudah memberikan banyak saran dan motivasi untuk membantunya bangkit dan bisa bersaing dengan Marquez. Tahun ini Marquez terlihat makin sangar dan ganas dengan motor yang dikendarainya. Tak bisa dipungkiri sejak era kedatangan Marquez, persaingan MotoGP menjadi lebih seru dan menantang. Berikut review balapan MotoGP Qatar hari ini. Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 masih berlanjut. The Baby Alien memenangkan MotoGP Qatar 2025 meski mendapat perlawanan dari para rivalnya. Di sirkuit Lusail start berjalan ketat. Marc Marquez selaku pole sitter sempat melesat sebelum dipepet saudaranya Alex. Keduanya sempat senggolan yang bisa dimanfaatkan Franco Morbidelli melesat ke depan. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu bisa memimpin sejak lap pertama. Morbidelli memimpin race sejak saat itu. Rider Italia itu tampak tak terkejar sementara di belakangnya sibuk, perang, berebut posisi. Di lap ketiga terjadi senggolan antara Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez. Keduanya melebar dan Marquez dihukum usai insidennya ditinjau Ray Stewart. Adik Marc Marquez itu kena long lap penalti. Sementara Morbidelli di depan. Terjadi duel ketat di posisi 2 dan 3. Marquez dan Bagnaia, dua rider Ducati Lenovo Team, terlibat battle. Bagnaia bisa menyalipnya di lap kelima, namun bisa merebut posisinya lagi pada lap ketujuh. Bagnaia kemudian disalip lagi oleh Maverick Vinales yang melesat sejak lap ke-6. Di lap ke-8, pertunjukan Vinales berlanjut. Rider Red Bull KTM Tech 3 itu bisa merebut posisi 2 dengan menyalip Marquez di turn 1. Pada lap ke-10, terjadi duel sengit 4 rider. Vinales bisa menyalip Morbidelli, disusul Marc Marquez dan Bagnaia. Posisi Morbidelli melorot keempat dari yang sebelumnya menjadi leader. Di lap ke-14, insiden terjadi saat Jorge Martin crash. Rider Pramac itu mengalami low side di turn 12. Martin tampak kesulitan berdiri dan yellow flag berkibar. Update selanjutnya, Martin dibawa ke medical center. Sementara itu Vinales bisa memimpin sampai lap ke-16. Kemudian Marquez bisa menyalipnya di turn 6 usai Vinales melebar. Vinales langsung drop dan kesulitan mengejar The Baby Alien. Marc Marquez memimpin dan tak terbendung setelahnya. Marc Marquez akhirnya bisa menjaga posisinya sebagai rider terdepan sampai lap ke-22. Vinales harus puas di tempat kedua, sementara Francesco Bagnaia di tempat ketiga. Franco Morbidelli di peringkat 4, dan Johan Zarco menutup 5 besar. Di peringkat 6-10 ada Fermin Aldeguer, Alex Marquez, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, dan Marco Bezzecchi. Kemudian di peringkat 11 dan seterusnya ada Luca Marini, Enea Bastianini, Alex Rins, Brad Binder, Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, dan Somkia Chantra. 4 rider gagal menyelesaikan race yakni Martin, Fernandez, Joan Mir, dan Jack Miller. Bagi Marc Marquez, ini menjadi kemenangan ketiganya di MotoGP 2025. Sebelumnya ia bisa merajai seri Thailand, Argentina, dan sempat crash di Austin. Marquez menang setelah mendapat persaingan yang ketat dari Maverick Vinales dan Franco Morbidelli. Sementara Bagnaia yang sempat mengganggunya hanya berhasil finish di posisi ketiga. Nasib berbeda dialami sang adik yang sempat mengalami insiden senggolan dengan Fabio Di Giannantonio. Alex harus puas finish di posisi ketujuh setelah sebelumnya sempat turun di posisi 12 usai mendapat long lap penalti. Nasib apes juga menjumpai Jorge Martin. Ia mengalami crash dan harus dibawa ke pusat medis. Dengan keberhasilan ini,
Marc Marquez kini mengukuhkan posisi teratas di klasemen MotoGP 2025. Tikungan pertama sempat membuat kaget setelah adanya kontak antara pembalap yang melibatkan Marc Marquez dan sang adik Alex Marquez. Untungnya tak ada insiden yang begitu fatal hingga membuat pembalap jatuh. Namun dalam insiden ini, Franco Morbidelli mampu memanfaatkan peluang dengan menyodok posisi terdepan. Morbidelli memimpin di posisi terdepan dengan keunggulan setengah detik. Marc Marquez tampak mengalami beberapa kerusakan pada bagian belakang motor Ducatinya. Vinales berada di urutan keempat, Quartararo turun ke urutan keenam di depan Bagnaia. Vinales berada di urutan keempat, Quartararo turun ke urutan keenam di depan Bagnaia. Memasuki lap kedua, persaingan posisi keempat dan kelima melibatkan Di Giannantonio, Vinales, Bagnaia, Quartararo, Zarco, Aldeguer, dan Ai Ogura. Morbidelli mulai unggul 0,7 detik dari Marc Marquez di tengah lap kedua. Sementara itu, Jorge Martin yang melakoni main race pertamanya di 2025 ini masih kesulitan untuk bersaing. Pembalap yang musim lalu jadi juara dunia ini berada di urutan ke-19 setelah 2 lap pertama. Memasuki lap ketiga, Di Giannantonio dan Alex Marquez bersenggolan. Insiden kali ini membuat Alex Marquez turun ke posisi ke-8, sementara Di Giannantonio keluar dari jalur dan tercecer di belakang. Tayangan ulang menunjukkan Alex Marquez menjadi biang dari insiden ini. Akibatnya, ia harus menerima long lap penalti. Memasuki lap kelima, Bagnaia yang start dari P11 mengejutkan lewat akselerasinya. Ia mengambil posisi kedua dari Marc Marquez. Sementara itu, Morbidelli masih berada di posisi terdepan dengan keunggulan 1,1 detik dari Bagnaia. Lap ke-6 berjalan, Alex Marquez telah menjalani long lap penalti dan turun ke urutan ke-12. Marquez kembali mengambil posisi kedua dari Bagnaia saat memasuki lap ke-7. Setelah posisinya diambil Marquez, Bagnaia kini harus dilewati Vinales yang menyodok posisi ketiga di lap ke-8. Vinales membalap begitu kencang, ia belum berhenti memamerkan kecepatan motor pabrikan KTM Tech 3 yang digunakan. Tak berselang lama, Vinales gantian menyalip posisi Marquez. Ia menang dalam trek lurus dan menyalip Baby Alien di tikungan 1 lap ke-10. Memasuki separuh balapan, 12 putaran dari total 22 putaran, Franco Morbidelli tampaknya mengalami habis ban. Performanya melambat dan kini posisi terdepan diambil alih Vinales. Ia juga dilewati oleh Bagnaia yang kini di posisi ketiga. Dengan 10 lap tersisa, Vinales masih memimpin, tetapi Marquez menempelnya cukup dekat, sementara Bagnaia kini juga terus meningkatkan kecepatannya.